Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Widya Putri dari SI 4206 dengan NIM 12021840062. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Big Data. Nah, dengan dua objektif utama yaitu pengenalan Big Data dan implementasi Big Data di industri. Nah, sebelum masuk ke implementasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian Big Data. Jadi, Big Data itu adalah kumpulan data dalam kapasitas yang besar. Karena Big Data ini memiliki kapasitas atau ukuran yang besar, maka Big Data ini tidak dapat diolah oleh sembarangan software. Nah, kemudian ada hukum Big Data, yang mana kita sering mengenal yaitu 3V. Yang pertama ada volume, kedua velocity, yang ketiga variety. Nah, volume ini adalah ukuran dalam Big Data, di mana ukuran Big Data ini sangat besar. Jadi, untuk memproses Big Data, kita juga harus memerlukan atau menyiapkan memori atau penyimpanan yang besar juga. Kemudian velocity, yaitu kecepatan pada Big Data. Kemudian variety, yaitu Big Data memiliki berbagai jenis data. Nah, selain 3V ini, ada juga value atau nilai, dan veracity yaitu kejujuran. Nah, kemudian ada fungsi Big Data yang telah saya rangkum. Yang pertama itu digunakan untuk mengidentifikasi masalah. Nah, selain digunakan untuk mengidentifikasi masalah, Big Data ini juga digunakan untuk meminimalisir atau mengidentifikasi kesalahan pada saat penyimpanan data. Yang kedua, untuk pengambilan keputusan. Nah, dengan didukung Internet of Things dan Artificial Intelligence pada suatu perusahaan, itu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, pada saat ini banyak perusahaan yang sudah menerapkan business intelligence yang mana untuk pengambilan keputusan untuk development produk bisnis itu based on data. Yang ketiga, untuk mendeteksi anomali atau perilaku yang menyimpang pada suatu bisnis. Yang keempat, digunakan untuk meningkatkan performa produk. Nah, kemudian ada beberapa tools yang sering digunakan. Yang pertama ada Tableau yang biasanya digunakan untuk visualisasi data, ada Explainly, RapidMiner untuk data mining, ada Pentaho, Skytree, Looker, Domo, Nime, Seasense, Cassandra, dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke implementasi Big Data. Jadi, Big Data ini dia dapat membantu perusahaan untuk berinovasi, mempelajari banyak hal seperti menganalisis perilaku manusia dan sebagainya untuk menghasilkan sebuah pengetahuan yang baru. Nah, kemudian di sini saya mengambil contoh studi kasus yaitu perusahaan retail. Jadi perusahaan retail itu merupakan perusahaan yang menjual suatu produk. Nah, untuk menjual suatu produk berarti kan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggannya. Dimana biasanya perusahaan retail yang terus berjalan dan terus melakukan improvisasi itu selalu melakukan analisis terhadap kebutuhan pelanggannya. Nah, untuk melakukan sebuah analisis kebutuhan pelanggan itu dapat menggunakan platform sosial media. Nah, sebagai contohnya Twitter. Twitter merupakan salah satu sosial media yang dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan pelanggan. Karena ketika kita melakukan sebuah tweet di Twitter, itu otomatis tweet yang kita buat telah tersimpan pada suatu penyimpanan, di mana penyimpanan itu tadi itu dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan retail untuk menganalisis perilaku dan menghasilkan kebutuhan kebutuhan produk apa yang diinginkan oleh pelanggan, sehingga perusahaan retail ini dia mampu untuk mengimprovisasi atau membuat produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan saat ini. Nah, sebagai contohnya misalnya ada juga sosial media Instagram, yang mana Instagram ini biasanya digunakan untuk mengunggah sebuah foto. Nah, misalnya contohnya adalah pada saat ini lagi hype itu adalah kopi. Nah, biasanya orang memposting sedang meminum kopi dan sebagainya. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengembangkan atau membuat produk kopi instan dan sebagainya. Nah, selain untuk menganalisis pelanggan, jadi Big Data ini juga digunakan untuk strategi marketing yang lebih efektif. Karena dengan Big Data ini itu kita bisa melihat seperti umur pelanggan, terus suku, lokasi, tingkat kebutuhan pelanggan, terus barang yang sering dibeli dan sebagainya. Jadi ketika kita sudah mengetahui mengetahui target pasar kita, jadi kita bisa membuat marketing produk kita menjadi lebih efektif. Seperti itu. Sesuai dengan marketing produk kita, seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan Big Data dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.